Kita semua kayaknya tahu ya cerita soal kucing Schrödinger. Tapi gimana kalau ternyata pemahaman paling populer soal itu sebetulnya salah? Yuk, kita bedah bareng salah satu kesalahpahaman terbesar dalam dunia sains. Pasti pernah dengar kan soal eksperimen pikiran yang terkenal ini? Ada seekor kucing di dalam kotak, peluang hidup dan matinya 50-50. Dan katanya selama kita belum buka kotaknya, si kucing itu mati sekaligus hidup. Tapi, apa benar begitu? Nah, ide soal kucing yang bisa hidup sekaligus mati ini kedengerannya emang bikin pusing kan? Ya, karena emang disinilah letak kesalahpahamannya. Ini inti dari kekeliruan tentang apa itu superposisi kuantum. Faktanya, anggapan umum itu keliru banget. Kenyataannya jauh lebih dalam dan, jujur aja, jauh lebih aneh. Untuk benar-benar paham, kita harus lupain dulu si kucing sejenak dan lihat sebuah eksperimen nyata yang mengubah segalanya. Oke, ini dia eksperimen kuncinya. Eksperimen celah ganda yang legendaris itu. Disinilah realitas mulai terasa sangat aneh. Jadi gini, bayangin kita nembakin elektron satu persatu ke arah dua celah. Logikanya, kita bakal ngeliat dua garis lurus di belakangnya. Kayak nembakin peluru cat, tapi yang kita dapat malah pola interferensi yang rumit ini. Seolah-olah tiap elektron lewat kedua celah sekaligus dan mengganggu dirinya sendiri. Gimana ceritanya coba? Pola aneh ini bikin kita jadi bertanya-tanya. Pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Elektronnya lewat celah yang mana? Jawabannya bakal mengubah segalanya. Yuk kita uji semua kemungkinan yang masuk akal. Oke, kita coba kemungkinan yang paling simpel dulu. Mungkin semua elektronnya cuma lewat celah yang pertama. Ini bisa kita tes, gampang aja, tinggal tutup satu celah, hasilnya cuma satu noda doang, bukan pola interferensi rumit yang kita lihat tadi. Jadi jelas ya, ide ini salah. Oke, kemungkinan lain, gimana kalau elektronnya kebagi? Sebagian lewat celah satu, sisanya lewat celah dua. Kan logis ya, namanya juga partikel. Kalau benar gitu, harusnya pola akhirnya cuma gabungan dari dua noda tunggal kan? Dan ternyata hasilnya jauh banget dari pola interferensi kita. Jadi, ini juga salah. Oke, semua kemungkinan yang masuk akal udah kita coba. Dan semuanya gagal. Kita kehabisan pilihan logis, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Poin pentingnya di sini adalah kita udah coba semua kemungkinan logis yang bisa kita pikirin. Dan ternyata jawabannya bukan dari salah satu itu. Ini bikin kita harus terima kenyataan bahwa elektron berperilaku dengan cara yang benar-benar baru. Sesuatu yang nggak bisa dijelasin pakai logika kita. Para fisikawan akhirnya kasih nama untuk perilaku misterius ini, superposisi kuantum. Jadi kuncinya di sini, ini bukan berarti elektronnya lewat kedua celah secara bersamaan, bukan. Tapi dia ada dalam sebuah kondisi baru yang unik yang kita sebut superposisi, sebuah kondisi yang mencakup kemungkinan melewati kedua celah itu. Bahasa kita emang nggak punya kata yang pas buat ngejelasin ini. Oke. Kalau realitas di level terkecil emang seaneh ini, kenapa kita nggak pernah lihat kursi atau meja ada dalam superposisi? Kenapa dunia kita sehari-hari kelihatan normal? Nah, jawabannya ada di perbedaan antara observasi dan interaksi. Para fisikawan akhirnya mutusin buat ngintip, buat lihat elektronnya beneran lewat celah mana. Mereka nambahin detektor cahaya sederhana. Jadi idenya simple, pas elektronnya lewat, dia bakal berinteraksi sama cahaya dan kita jadi tahu jalurnya. Dan hasilnya luar biasa. Begitu kita amati elektronnya, seketika superposisinya hancur. Elektronnya langsung bertingkah kayak partikel biasa. Dan pola interferensi aneh yang tadi kita lihat lenyap total. Ini bukan soal pikiran atau kesadaran manusia yang mengubah realitas ya. Ini murni soal interaksi fisik. Superposisi itu rapuh banget dan langsung hilang begitu si partikel berinteraksi sama hal lain sekecil apapun. Nah, jadi sekarang kita ngerti kan kenapa kucing Schrödinger nggak pernah beneran hidup dan mati sekaligus. Kucing itu kan sistem yang gede dan kompleks banget. Miliaran partikel di tubuhnya terus-terusan berinteraksi satu sama lain dan sama lingkungannya. Makanya superposisi kuantum jadi mustahil terjadi. Mungkin sekarang kita mikir, ini kan cuma hal aneh yang terjadi di dunia super kecil. Tapi ternyata konsep inilah yang jadi fondasi dari seluruh dunia kita. Coba deh, kita pikirin soal ikatan kimia paling dasar. Kita sering bayangin elektron itu kayak dipakai bersama sama dua atom. Tapi itu kurang tepat.
Kenyataannya, elektron itu ada dalam kondisi superposisi di sekitar kedua inti atom. Dan superposisi itu sendiri adalah ikatannya. Jadi berapa persen sih molekul di alam semesta ini, mulai dari air yang kita minum sampai DNA di dalam sel kita, yang bergantung sama superposisi kuantum? Jawabannya 100%. Tanpa superposisi, nggak akan ada ikatan kimia. Kalau nggak ada ikatan kimia, ya nggak ada molekul, nggak ada air, nggak ada DNA, nggak ada kehidupan. Ini bukan cuma teori aneh, ini alasan kenapa kita semua ada di sini. Jadi aneh banget ya kalau dipikirin. Eksperimen pikiran yang tadinya dirancang Schrödinger buat nunjukin betapa absurdnya mekanika kuantum, malah jadi kunci buat ngejelasin kenapa kita bisa ada di sini dan mempertanyakan semua ini. Ini bikin kita mikir, apalagi ya soal realitas yang selama ini kita anggap benar, yang ternyata kita pahami dengan sangat dan secara luar biasa keliru.